Hai guys, this is Medi speaking and welcome to Study Needs. Sebelum aku masuk ke inti videonya, aku mau kalian jawab dulu beberapa pertanyaanku. Yang pertama, pernah nggak sih kalian merasa kalau 24 jam dalam sehari itu kurang? Yang kedua, merasa udah sibuk setiap hari tapi pekerjaan kayaknya nggak maksimal dan nggak berdampak. Yang ketiga, punya goal jangka panjang tapi nggak punya energi atau nggak punya waktu. Dan yang keempat, sulit banget nih buat nolak permintaan orang lain. Well, jika kalian pernah merasakan hal-hal itu, jangan kemana-mana dulu karena video ini untuk kalian. Setiap dari kita, baik pelajar maupun pekerja, pasti setiap harinya punya segudang hal untuk dilakuin. Dan kita udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya time scheduling. Tapi terkadang itu aja nggak cukup. Kita juga perlu atur prioritas kita. Untuk itu, kita akan sama-sama belajar tentang Eisenhower Matrix, dan daripada nontonin doang, mending ambil kertas dan ambil pulpen biar kita bisa belajar bareng-bareng. Eisenhower Matrix membagi pekerjaan ke dalam 4 kategori. Urgent, not urgent, important, dan not important. Yang masuk dalam kelompok yang urgent adalah pekerjaan yang perlu dilakukan sesegera mungkin dan nggak bisa kita hindari. Sedangkan yang masuk ke dalam kategori important adalah goal atau tujuan jangka panjang. Sesuatu yang memiliki nilai penting dalam hidup kita. Tentu untuk sesuatu yang penting, kita juga perlu merencanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun perlu kita ingat bahwa sesuatu yang penting bagi setiap orang itu berbeda dan bersifat subjektif. Apa yang penting buat kita, belum tentu penting untuk orang lain. Nah, setelah kita memahami kategori tersebut, kita akan buat garis menurun dan juga mendatar seperti ini, sehingga menjadi 4 kotak. Dan kita memberi setiap kotaknya nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Bisa kita lihat yang ada di dalam kuadran atau kotak pertama adalah hal-hal yang important dan urgent. Yang ada di dalam kotak kedua adalah hal-hal yang important tapi tidak urgent. Kotak ketiga adalah hal-hal yang tidak important tapi urgent, dan hal-hal yang keempat adalah tidak important dan juga tidak urgent. Kita bahas satu persatu ya. Kotak pertama. Kotak pertama ini kita namakan do first karena dia penting dan juga dia urgent. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam kotak pertama ini harus dilakukan sesegera mungkin. Karena kalau misalnya kita terlambat, semuanya bisa jadi berantakan. Misalnya, kita hari ini dapat tugas yang harus dikumpulkan besok. Atau karena online school sekarang, teman-teman sering kan dapat tugas pagi dan sorenya harus dikumpulin. Kalau kita terlalu menunda-nunda, pekerjaan tersebut kan akhirnya nggak selesai dan kita bisa aja diomelin guru. Makanya dinamakan do first. Harus benar-benar dilakukan pertama kali dan secepat mungkin. Tapi kita perlu berhati-hati. Karena jika kita terlalu fokus pada kuadran pertama, kita bisa aja stres ataupun burnout. Loh, kenapa? Misalnya hari ini hari Senin. Lalu kita dapat tugas yang jangka waktunya adalah 1 minggu. Karena masih lama, kita pikir nanti aja deh kerjainnya pas weekend. Sedangkan kita nggak tahu hal apa yang akan terjadi selama seminggu ke depan. Bisa aja banyak ulangan mendadak, ataupun tugas-tugas jadi numpuk. Sehingga kita jadinya burn out dan stres sendiri. Padahal kalau kita langsung lakuin saat itu juga, kita bisa terhindarkan dari stres itu. Jadi kotak pertama ini sangat berkaitan dengan kotak kedua, yaitu important but not urgent. Sebisa mungkin kita memfokuskan semua pekerjaan kita berada pada kotak ini. Karena artinya kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Jika kita nggak bisa atur waktu kita dengan baik, pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di kotak kedua akan berpindah ke kotak pertama. Karena waktu terus berjalan dan perlu kita ingat bahwa time doesn't wait. Kita lanjut ke kotak ketiga yang less important tapi urgent. Kita sebut kotak ini delegated. Contohnya apa aja sih? Balas chat, balas email, nemenin mama belanja, diajak temen, yuk sore ini kita nonton ke bioskop. Hal-hal yang harus kita lakukan sesegera mungkin, karena kalau enggak, bisa aja kita kelewatan kesempatan. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, nggak terlalu penting sih. Seringkali kita sulit banget untuk nolak hal-hal kayak gini. Mungkin aja sebenarnya kita udah punya schedule yang lain. Tapi karena kita mikir, aduh sayang banget nih kesempatan ini nggak bisa dilewatin. Akhirnya kita abaikan schedule kita dan kita memilih untuk melakukan hal tersebut, padahal sebenarnya itu nggak terlalu penting loh buat kita. Untuk itu ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, kita perlu review lagi nih.
Apakah bisa kita mendelegasikan itu kepada orang lain? Misalnya nemenin mama belanja. Bisa nggak ya minta tolong kakak atau adik? Misalnya diajak teman nonton. Mungkin kita nggak delegasiin ke orang lain sih, tapi kita kan bisa aja nolak atau minta temen untuk atur waktu lagi. Gimana kalau besok atau kalau weekend aja nih? Jangan pernah takut untuk berkata tidak atau menolak hal yang bukan prioritas kamu. Bahkan Steve Jobs pun pernah bilang, "It's only by saying no that you can concentrate on the things that are really important." Dan kotak terakhir atau kotak keempat adalah hal-hal yang nggak penting dan juga nggak urgent, tapi seringkali kita kejebak dalam kotak ini. Contohnya, main game, scroll TikTok, scroll Instagram, nonton Netflix. Banyak banget hal-hal yang kayaknya seru, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini nggak sepenting itu dan ini juga nggak harus dilakukan secepat mungkin. Bukannya kita nggak boleh ngelakuin, tentu aja kita boleh dan kita butuh istirahat. Tapi ketika kita terlalu memprioritaskan hal-hal yang ada di kotak keempat ini, bisa jadi kita lupa atau lalai terhadap hal-hal yang menjadi penting buat kita. Jadi jangan sampai kebalik. Kotak keempat adalah apresiasi diri yang dilakukan setelah kita sudah selesai dengan semua kewajiban kita. Jadi itu tadi 4 kotak dari Eisenhower Matrix. Coba, kamu paling banyak habisin waktu di kotak yang mana? Kalau kita masih sering menghabiskan waktu di kotak pertama, yuk belajar untuk nggak menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita masih sering menghabiskan waktu di kotak ketiga, belajar untuk berkata tidak atau mendelegasikan itu pada orang lain. Dan kalau kita masih sering menghabiskan waktu di kotak keempat, coba deh pasang timer di handphone atau nonaktifkan handphone saat kamu lagi belajar, supaya kamu bisa fokus dan gak gampang terdistract sama sosial media. So that's all for today's video. Jika kalian merasa suka dan terbantu dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And I'll see you guys in my next video. Bye bye!